Pak Husni Tamrin. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi pada Ibu Dr. Tuti dari Riau yang begitu memahami bahwa pandemi COVID ini, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan segala daya, dana dan sebagainya, tapi tentunya peran dan partisipasi masyarakat harus dilibatkan. Khususnya saran masukan. Karena kita ke depan ini ada 3 hal yang harus dicermati. Ini masalah pangan. Ini masalah pangan. Kemudian bagian bansos ini, apakah harus sampai ke tempat yang tertuju? Kalau jumlah penduduk kita sekarang 260-an juta, taruh yang harus diberi bansos itu separuh, nah ini harus tepat sasaran. Kemudian yang ketiga juga menyangkut lapangan pekerjaan. Ternyata di Jawa saja, yang penduduknya hampir 68% dari wilayah kita ini, itu sebagian besar juga tenaga harian, tenaga boron yang dari daerah dia ke ibu kota, dimanapun, termasuk ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga juga masalah-masalah yang berkaitan dengan rapid test, dengan alat kesehatan, ini juga harus tertata, tertangani dengan baik, harus bisa tepat sasaran. Kalau tidak, ini akan banyak menimbulkan hal-hal yang dicermati dengan baik oleh semua pihak. Jadi kami terima kasih pada Ibu Dr. Tuti bahwa betul Bu, bahwa partisipasi masyarakat harus terlibat. Saya kira di semua bidang, apapun tugas kita, jabatan kita harus bisa menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di lingkungan kita. Kepada ASN khususnya, mohon tetap jangan mudik. Yang kedua, ingatkan keluarga besarnya, ingatkan lingkungannya, jangan mudik. Ini untuk memotong, memangkas ini. Yang kedua, menggerakkan semua pihak harus pakai masker, menjaga jarak, ini penting. Paling tidak sampai bulan Juni, supaya bisa memangkas. Kalau enggak, ini akan sangat bahaya. Amerika Serikat saja yang negara maju kayak begitu, teknologinya luar biasa, tingkat kematian juga sudah luar biasa di Amerika Serikat, di Italia, kemudian di negara-negara besar sekalian. Ini kita ini memang punya, ya kalau kita mau jujur, ada untungnya, ini Pak Husni Tamrin, pada saat kita masih kecil, masih bayi kan, kena suntikan, ada suntik macam-macam tuh di bayi itu, sehingga imunitas kita cukup kebal. Bisa sampai ada kolera, ada difteri, ada malaria, mulai bayi kan itu ada. Ini mungkin juga salah satu faktor juga itu yang menjadi kita itu bisa imun sampai sekarang ini. Baik, saya kira kalian mengapresiasi pada Tuti. Yang kedua tadi pertanyaan, memang target kami reformasi birokrasi dalam konteks penyederhanaan birokrasi itu selesai tahun ini. Tapi kita berbicara reformasi birokrasi itu tidak semata-mata memangkas birokrasi yang eselon 3, 4, 5 menjadi fungsional, tidak. Tapi sudah kita bahas dengan Ibu Menteri Keuangan, dengan memangkas eselon 3, 4, 5 menjadi tenaga fungsional, ini justru juga akan menambah anggaran, bahwa penerimaan eselon itu akan semakin tinggi. Sama juga peneliti juga di perguruan tinggi juga akan meningkat juga ini. Ini juga sudah kita hitung. Kemudian kalau toh tidak ada kenaikan gaji pokok, tapi kan sudah ada tunjangan kinerja. Ini akan coba kita optimalkan. Kemudian yang kedua ada gaji ke-13, gaji ke-14. Kemudian nanti juga karena taspen di bawah kami juga sudah koordinasi supaya seseorang kalau pensiun atau mempercepat pensiunnya, taspennya juga harus jelas. Sampai ke hal-hal yang menyangkut merit sistem dan ada. Jadi reformasi birokrasi menyeluruh dan membangun sebuah sistem yang ada. Walaupun dengan kondisi semacam ini, tentu reformasi penyempurnaan ini kami cukup optimis untuk akhir tahun ini selesai. Karena hasil pertemuan kami dengan para sekda-sekda provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia, juga sudah ada kesepakatan yang sama. Dengan Kemendagri sudah terus ini rutin untuk menyisir mana-mana yang bisa
mana-mana yang tidak. Seperti kantor kami, Kemenpan RB dari eselon 2 dan 3 itu ada 241 jabatan fungsional bisa kita pangkas, yang belum kita beri nama hanya 3, bisa menyangkut pelayanan publik, menyangkut administrasi, kepala kantor, juga saya kira perlu. Sama juga di Kementerian Agama, itu satkernya itu ribuan. Kemudian di Kementerian PU, PR, itu bertahap, karena eselon 3 dan eselon 4 di Kementerian PUPR itu pemegang anggaran yang sampai 2, 3, 4 triliun rupiah. Jadi kalau difungsionalkan ini bagaimana? Ini juga saya kira kita perlu tahapan-tahapan. Tapi arahan Bapak Presiden merubah pola pikir, gaji sama, sistem kenaikan pangkat sama dan sebagainya. Tapi tolong eselon 3, 4, 5 itu dijadikan fungsional, merubah pola pikir saja. Semuanya tetap akan tersistem dengan baik. Itu target kita dalam jangka panjang, tapi jangka pendek 1 tahun ini, walaupun dengan kondisi COVID ini, kami sekarang terus berkomunikasi, mungkin sudah hampir separuh lebih kementerian lembaga yang ada, termasuk dengan daerah, kami juga sudah terus memonitor. Karena daerah ada 2 tahap nanti. Tahap pertama tahun ini, mungkin tahap kedua di tahun depan. Kami juga mohon maaf tadi memenuhi pegawai negeri tadi. Tahun ini saja kuota pegawai negeri hanya 150.000 orang. Yang daftar 4,3 juta. Ini kan sesuatu yang harus kita pikirkan. Pada saat kami sedang mengajukan tambahan dana kepada Ibu Menteri Keuangan agar 150 menjadi 450, tahu-tahu ada pandemi COVID ini yang sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dialokasikan. Tapi apapun ini kebutuhan ASN di semua daerah, semua kementerian lembaga, khususnya tenaga pengajar. Saya sudah ketemu hampir 2 jam diskusi dengan Pak Nadiem, apa nih konsep ini? 700.000 orang, harus kita cari orang untuk bisa memberikan pengajaran yang baik di semua wilayah, apalagi di wilayah-wilayah yang berat geografisnya seperti Papua, seperti Nusa Tenggara, seperti Maluku, juga harus diberikan hal-hal yang baik. Saya kira demikian Pak Nofriansyah yang bisa saya sampaikan, termasuk Ibu Dr. Tuti, Pak Kamrin, dan terima kasih tadi atas masukan dari Pak Bupati, Pak Wali Kota, dan semua pihak. Dan terima kasih diberi kesempatan pada hal semacam ini. Memang ini kami lakukan, hampir setiap hari kami juga berbuat yang sama dalam kerangka memonitor layanan publik, dalam kerangka untuk memilih ASN yang berprestasi, dalam kerangka untuk memilih kepala desa, kepala kelurahan yang berinovasi sekecil apapun. Kemudian bagaimana menghadapi COVID ini, inovasi daerah, supaya bantuan-bantuan sosial tepat sasaran. Juga kami menggerakkan, memonitor dengan dialog dengan seluruh teman-teman yang ada di daerah, yang ada di kementerian dan lembaga. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, tetap optimis. Semoga pandemi COVID ini akan bisa selesai. Kuncinya dengan disiplin, dengan semangat kegotong royongan. Pemerintah itu satu, tegak lurus. Jangan sampai ada kebijakan pusat itu beda dengan daerah. Kecuali daerah yang secara geografis, secara kultur, secara masalah-masalah yang berbeda itu boleh berbeda. Tapi secara keseluruhan yang sudah menjadi sikap tegas pusat, saya kira harus bisa kita laksanakan di daerah secara kebersamaan dan kegotong royongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.